dan mari membuka Alkitab yang akan menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. Terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan hari ini adalah seri ke-17 dari pokok atau tema yang kita pelajari, keagungan hidup karena perbuatan baik. Sekali lagi dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama secara baik dan teratur. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Seperti saya katakan tadi, ini adalah seri ke-17 dari firman Tuhan dengan judul Keagungan Hidup Karena Perbuatan Baik. Sekali lagi, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu adalah sesuatu yang relevan untuk mencari atau mendapatkan keselamatan. Atau juga ia tidak relevan untuk dibuat oleh orang Kristen atau orang percaya Yesus untuk memelihara kelestarian atau kekekalan keselamatan. Karena apa? Baik perolehan maupun pemeliharaan kita di dalam keselamatan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Manusia tidak dapat mengerjakan keselamatan itu. Itu sebabnya Kristus mati di kayu salib. Dan ia telah menebus kita dengan harga yang lunas, yakni dengan dirinya yang adalah Allah manusia. Supaya ia dapat menebus kita yang diciptakan oleh Allah di dalam gambar dan rupa Allah, dan sekaligus juga dari tanah. Artinya kita tidak dapat membuat sesuatu yang dari perbuatan kita untuk memperoleh atau memelihara keselamatan itu. Tetapi saudara, jika saudara membaca Alkitab, seluruh Alkitab berisi tentang perintah absolut Kristus atau Allah bagi kita untuk tetap berbuat baik. Tetapi bukan untuk hal itu, tetapi saudara, tujuan dan nilai perbuatan baik Kristen sungguh-sungguh berbeda dengan pengajaran dunia. Alkitab berkata bahwa kita harus tetap berbuat baik karena itu adalah konsekuensi logis dari natur hidup kita sebagai seorang benar Allah. Kita sejak lahir baru, kita disebut sebagai orang kudus. Kita disebut sebagai orang suci atau orang benar Allah.
Jadi sewajarnya lah kita hidup benar. Yang kedua, perbuatan baik menjadi harus bagi kita karena itu adalah konsekuensi logis dari duduknya kita sebagai anggota keluarga Allah. Alkitab berkata ketika kita lahir baru, kita disebut sebagai anak dan ahli waris Allah. Jadi ketika karakter Allah menjadi karakter kita, wajarlah bagi kita untuk hidup di dalamnya. Menjadi seorang yang intim dengan Allah. Dan kemudian mengalami promosi ilahi adalah nilai ketiga dan keempat daripada bagaimana kita harus berbuat baik. Supaya dari kehidupan berbuat baik itu saudara, kita mempunyai alasan untuk hidup benar bersama-sama dengan Allah. Dan seterusnya. Dan beberapa seri yang terakhir kita belajar tentang bagaimana aspek atau perbuatan baik itu memiliki dimensi kekekalan. Pertama, untuk mempersiapkan Anda berdiri cemerlang atau rugi di pengadilan Kristus. Karena Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mendapat bagian yang ditetapkan bagi kita dari setiap perbuatan kita, baik ataupun buruk. Jadi saudara, perbuatan baik kita bernilai untuk kita siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Kristus. Kalau kita mendapat upah, kata Alkitab, maka kita berdiri bersepadan dengan Yesus Tuhan dalam pesta anak domba. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana perbuatan baik itu memberi kita tempat di dalam struktur pemerintahan Allah. Dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa kita akan menjadi imam-imam Allah. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Nah saudara, hari ini kita akan belajar atau melihat kembali apa nilai dari perbuatan baik Kristen itu di dalam kerajaan 1000 tahun. Minggu yang lalu kita belajar bahwa kerajaan 1000 tahun ini adalah tempat bagi Allah untuk membalas perbuatan-perbuatan kita dengan berupa kepercayaan baru, kepercayaan yang lebih besar, memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 21 dan 23, Alkitab berkata bahwa ia tidak hanya mengapresiasi hidup kita, dan ia tidak hanya memberi kita sekedar upah, tetapi ia berkata, mari masuk, dan engkau telah setia di dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Artinya saudara, Allah akan memberikan tanggung jawab yang lebih agung, lebih besar, lebih berbobot kepada kita di dalam kerajaan 1000 tahun. Wah, memerintah bersama dengan Kristus itu saudara, itu hal yang luar biasa. Saya memiliki kesempatan atau berpengalaman dengan bekerja sama dengan orang-orang hebat di dalam dunia ini, yang mempunyai reputasi dunia dan mempunyai reputasi nasional. Lalu saya memikirkan siapa saya? Saya hanya seorang yang biasa, sederhana, penuh dengan keterbatasan, lahir di pedalaman Kalimantan Utara, lalu bisa ada di Jawa, di Jogja ini. Semua karena anugerah Tuhan. Lalu saya mempunyai kesempatan berpengalaman atau bekerja sama dengan mereka. Bahkan saya dipercaya untuk hal-hal yang penting. Wah, itu menyenangkan sekali. Karena mereka menganggap saya dapat melakukan tugas itu. Jadi saudara, dipercayai oleh Tuhan itu hal yang harus menjadi obsesi setiap kita. Nah, itu kita pelajari minggu yang lalu. Yang kedua adalah, saudara, kerajaan 1000 tahun itu dimaksudkan oleh Allah adalah untuk Yesus menjawab secara penuh apa yang diperjanjikan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mari saudara kita membacanya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Itu adalah rangkaian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan di dalam rangkaian doa itu, Yesus berkata seperti ini. Berdoalah dalam ayat yang ke-9 itu, karena itu berdoalah demikian kepada Bapa kami, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan ayat yang ke-10
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, doa ini adalah bukan saja sekedar formulasi. Doa yang diajarkan oleh Kristus bahwa di dalam doa itu kita harus mengagungkan Allah. Bapa kami yang di sorga. Ia menempatkan dirinya sedemikian akrab dalam hidup kita. Dia yang berada dalam transendensi absolut yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, malaikat sebagai maha kudus, makhluk kudus sekalipun, dikatakan di situ mereka melayani dia dengan 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup wajahnya, 2 sayap dipakai untuk menutup tubuh dan sampai di kaki, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Itu adalah pembahasan Allah kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri tata kasih karunia-Nya. Tetapi saudara, oleh kemurahannya, ia menahan atau membatasi manifestasi transendensinya itu. Sehingga setiap makhluk dalam perkenanannya boleh mendekat. Dan Alkitab berkata kepada kita, ketika kita berdoa, kita boleh memanggil dia Bapa kami yang di sorga. Apa yang kita mintakan? Dikatakan di situ, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah saudara, seperti saya katakan tadi, ini bukan hanya sekedar sebuah formulasi bahwa doa kita harus mengagungkan Tuhan, lalu kita meminta kehendaknya terjadi di bumi ini. Tapi saudara, ini adalah sebuah perintah Allah kepada kita untuk menjadikan sorga itu ekosistem kita. Menjadikan sorga itu tempat bagi kita hidup. Sorga itu menjadi sesuatu yang terwujud di dunia ini. Karena itu saudara adalah natur penciptaan. Karena kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua, nuansa itu jelas menjadi warna dari penciptaan awal. Bahwa bukan saja keadaan baik yang benar dan kudus menjadi suasana penciptaan itu, tetapi Alkitab berkata Allah ada di situ. Pemerintahan Allah ada di situ. Tapi saudara, kemudian dosa merampasnya dari hidup kita. Lalu Tuhan berkata kepada kita, berdoalah. Jadilah kehendak, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan menjadi penuh. Nah saudara, ketika kita belajar tentang kerajaan Allah, wujud kerajaan Allah di dunia ini, memang ada beberapa pandangan dari para pelajar Alkitab. Tepatnya para pelajar yang menjadi pengajar Alkitab. Ini adalah para ahli. Mereka berkata bahwa kerajaan itu, ada yang berkata bahwa itu bersifat non-eskatologi. Jadi tidak ada nuansa, tidak ada pengertian keakanan akan kerajaan itu. Kerajaan itu saudara terjadi ketika seseorang berada di dalam Kristus. Lalu Alkitab berkata kebenaran Allah ada di dalam dirinya. Lalu kebenaran itu menjadi kuasa yang berkuasa atau mengendalikan dia. Mengendalikan moralnya, etikanya, dan seterusnya. Artinya ketika seseorang percaya kepada Kristus, lalu mereka berkata bahwa kebenaran Kristus itu eksis di dalam hidup orang percaya. Lalu kebenaran itu seharusnya otoritatif dalam kehidupan kita. Jika kita berkehidupan baik, jika kebenaran Allah ada dalam hidup kita, lalu kita mengembangkannya dalam relasi kita kepada orang-orang di sekitar kita, lalu orang-orang di sekitar melakukan hal yang sama, maka dunia ini menjadi sebuah kerajaan Allah. Itu pendapat yang berkata bahwa kerajaan Allah itu tidak ada nuansa eskatologinya. Ada juga yang berkata bahwa kerajaan itu mereka sebut sebagai eskatologi yang konsisten. Artinya konsisten, konsep itu hanya konsisten untuk hal-hal yang akan datang. Jadi kerajaan Allah itu saudara tidak ada di sini. Tidak ada dalam kehidupan kita. Waktu Yesus datang dan berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang atau sudah dekat dan seterusnya, itu tidak berarti bahwa kerajaan itu real di situ. Mereka berkata bahwa nanti ketika Tuhan datang kedua kali, lalu dia akan mewujudkan kerajaan itu secara total tanpa memiliki kontinuitas dari kondisi dan keadaan kita hari ini. Itu yang kedua. Ada juga yang berkata bahwa eskatologi itu telah tercapai. Artinya
sejak Yesus ada di dalam dunia ini, lalu dia berkata, akulah Mesias dan inilah kerajaanku. Dan khotbah yang tadi kita baca tadi di dalam pasal 5 dan pasal 6 dan 7 tadi itu di Matius itu adalah saat Yesus memproklamasikan kerajaannya. Dan setelah Yesus naik ke sorga, itu kerajaan itu sudah berakhir. Artinya kerajaan Allah itu nyata di dalam tindakan-tindakan Kristus yang mengalahkan penyakit, kelemahan, dan segala sesuatu yang tidak benar dia nyatakan melalui mujizat-mujizatnya. Nah, saudara, itu adalah konsep-konsep yang menurut saya, pengajaran-pengajaran yang tidak dibangun di atas studi Alkitab yang komprehensif. Kalau saudara mempelajari Alkitab dengan secara konsisten, baik PLPB, khususnya dari pernyataan Kristus sampai kepada kitab Wahyu, seharusnya kita mengerti kerajaan Allah itu dalam apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar Alkitab yang lain yang mereka sebut sebagai eskatologi terlantik. Artinya saudara, kerajaan Allah itu sudah ada dalam kehadiran Kristus dan didelegasikannya kepada orang-orang percaya dia. Kepada para muridnya, kemudian para murid yang lain memenangkan orang-orang lain dan seterusnya sampai di generasi kita. Artinya saudara, itu sudah diberikan. Tetapi memang belum penuh. Tapi saudara, perkembangannya akan terjadi sedemikian rupa, makin hari makin progres, sehingga berpuncak kepada kerajaan 1000 tahun. Karena kita sekarang ini saudara, mau diakui atau tidak diakui, gereja seringkali atau hidup di dalam demonstrasi kekuasaan itu. Ya, saya pernah tahun 90, saya ikut dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani. Lalu saya menjadi koordinator dari sekian ratus konselor untuk wilayah barat kota Jogja. Lalu kami mempersiapkan diri sedemikian rupa, lalu tiba masa KKR-nya, lalu kami mulai pelayanan. Jadi kami membimbing orang-orang yang mengambil keputusan, berdoa untuk mereka, dan seterusnya. Saudara, di hari pertama saya bertemu dengan seorang ibu lumpuh yang duduk di kursi roda. Dia diantar oleh keluarganya. Dan saya berdoa untuk dia. Saya tidak ada pikiran apa-apa, kecuali saya berdoa dengan mempercayai bahwa mujizat Allah atau kuasa Allah yang sedang melingkupi stadion itu akan menghinggapi ibu ini. Tapi setelah saya berdoa, saya tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat juga begitu. Tapi saudara, di hari yang kedua, hari ketiga dan keempat, saya terus terang bahwa saya sudah mulai menghindari ibu itu. Saya berusaha berada di tempat yang berpindah-pindah di dalam stadion bola itu. Karena saya tidak mau bertemu dengan ibu itu. Karena saya sedang tidak mau mempertaruhkan reputasi Kristus atau reputasi saya sebagai seorang pendoa kalau dia tidak sembuh, gitu. Dan saya lakukan itu, tapi setiap hari dia ketemu dan dia selalu cari saya. Dan akhirnya di hari kelima itu adalah hari terakhir. Saya benar-benar bergumul untuk hari kedua dan ketiga itu. Hari ketiga dan keempat, maaf. Saya bergumul untuk hari ketiga dan keempat itu, dan akhirnya saya putuskan untuk berpuasa. Saya berdoa sungguh-sungguh. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya akan ibu itu. Tetapi saya mempercayai kuasa Tuhan. Kalau misalnya berkata malu dalam tanda kutip, ya kita malu sama-sama lah Tuhan. Saya juga malu, kamu juga malu. Gitu. Itu doa saya. Ya, saya apakah itu sebuah doa yang benar atau dengan hikmat yang benar, saya nggak tahu. Tapi itu sudah batas hikmat saya. Dan saya berdoa seperti itu. Hari kelima saya datang. Dan sengaja saya mencari ibu itu. Tapi sepanjang itu saya hanya berkonsentrasi berdoa dan dengar firman. Roger Hosma, pendeta yang berkhotbah itu, lalu memberi kami dorongan. Dan akhirnya saudara, begitu selesai berdoa, khotbah, dan saya kemudian mencari ibu itu. Dan benar, keluarganya mendorong dia naik kereta itu kepada saya, naik ke kursi roda itu, datang kepada saya, dan saya berdoa kepada dia. Singkat cerita saudara, saya memberi dia keyakinan, lalu saya berdoa. Sedang saya berdoa, tiba-tiba ada sebuah hentakan yang mengenai tangan saya, mendorong tangan saya yang tadi tertumpang di kepalanya. Ibu itu
berdiri dan dia mendorong, menabrak tangan saya, lalu naik. Lalu dia berteriak di dalam doa saya itu. Wah, terang sekali. Gitu. Banyak sekali orang. Ibu ini tidak saja lumpuh, tapi dia adalah seorang yang rabun. Dia tidak dapat melihat. Ya. Dan akhirnya saudara, dia disembuhkan. Dia pulang dan tinggalkan kursi rodanya itu. Artinya dia berjalan tanpa kursi roda ketika pulang. Saudara, medis tidak dapat menjelaskan hal itu. Kecuali orang percaya dapat melihat intervensi Allah atau kuasa Allah, kerajaan Allah itu kini eksis dalam kehidupan setiap kita. Persoalannya adalah bukan kepada apakah kerajaan Allah itu atau kuasa Allah itu sudah dituangkan atau tidak. Karena faktanya ia sudah diberikan. Tapi persoalannya kalau kita tidak mengalaminya adalah sikap kita yang mempercayai dan tunduk kepada otoritas itu. Itu sebabnya saudara, kerajaan Allah ini menjadi sesuatu yang akan memuncak di kerajaan 1000 tahun. Di mana saudara, Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 dikatakan tidak ada dosa di situ. Tidak ada kefasikan di situ. Tidak ada lagi rahasia kita tentang Allah. Karena Alkitab berkata masa itu adalah masa di mana seluruh penglihatan dan nabi akan digenapkan. Dan Alkitab berkata bahwa Mesias yang diurapi akan duduk di sana. Jadi artinya saudara, kerajaan 1000 tahun tidak saja menjadi ajang di mana Allah membalas semua perbuatan baik Kristen kita. Tetapi ia juga akan mewujudkan apa yang kita mintakan untuk dunia kita hari ini. Kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara kita hari ini. Untuk teritorial kita. Dari Merauke hingga Sabang. Sangir sampai ke Pulau Rote. Dan semua keadaan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita mau itu baik saudara. Kerajaan 1000 tahun menawarkan kuasa transformasi itu bagi kita hari ini. Dan dia akan memuncakinya di kerajaan 1000 tahun itu. Tetapi saudara, ia juga menawarkan kuasa itu untuk relevan bagi kita hari ini. Jadi saudara, saya mendorong saudara mempercayai seluruh afirmasi Alkitab. Ada orang yang tidak mempercayai Alkitab ini, bagian ini sebagai sebuah nubuatan yang akan dibicarakan dan akan digenapi oleh Allah secara literal, secara hurufiah. Tetapi saudara, saya mempercayainya. Karena Alkitab membicarakannya ribuan kali di dalam Alkitab. Konteks kita hari ini, memang kata 1000 tahun itu hanya muncul 6 kali. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian yang kita baca tadi. Tapi saudara, kalau saudara membaca karakter daripada itu tersirat di seluruh Alkitab. Bahwa itu adalah tujuan puncak daripada Allah bagi kita. Yang ketiga adalah manfaat atau nilai daripada kerajaan 1000 tahun itu bagi kita adalah, yang ketiga adalah, itu adalah penyempurnaan karya penebusan Kristus bagi ciptaannya. Saudara, mari saudara bisa membacanya dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Cerita itu atau bagian itu menceritakan kepada kita bagaimana kita yang sudah ditebuskan ini memiliki pengharapan bahwa dunia kita ini akan menjadi baik. Dunia kita ini akan menjadi sempurna. Bahwa tidak ada dosa di sana. Dan Kristus akan memerintah dan memberikan segala sesuatu yang benar dan baik yang menjadi kebutuhan kita itu menjadi eksis. Dengan lain perkataan saudara, segala sesuatu disempurnakan oleh Kristus Tuhan kita. Bukan penebusan itu saudara tidak hanya ditujukan kepada manusia. Saudara harus mengetahui filosofi penciptaan. Ketika Allah menciptakan semesta ini, dalam 1 minggu, 5 hari penciptaan pertama itu, kalau saudara melihat baik-baik di situ dikatakan bahwa semuanya itu diciptakan untuk manusia. Dan ketika manusia diciptakan pada hari yang ke-6, ia menyerahkan segala sesuatu yang dia ciptakan itu di bawah kuasa kita. Alkitab berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas segala ikan dan seterusnya. Artinya semua ciptaan Tuhan ini diberikan di bawah kedaulatan kita. Tapi saudara, ketika dosa menjadi pilihan kita, bukan saja kita yang terdegradasi dari standar Allah. Bukan kita saja yang kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kita saja yang kemudian jatuh terpisah daripada Allah. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Alkitab berkata bahwa
terkutuklah tanah karena engkau. Tanah itu adalah sebuah pernyataan yang mewakili seluruh semesta. Alkitab berkata, dengan jerilalah engkau akan mengusahakannya dari sejak engkau lahir sampai engkau kembali kepada debu. Alkitab berkata, engkau hanya mendapatkan semak duri, onak duri, rumput, dan lain sebagainya, yang tidak berarti. Saudara, kerajaan 1000 tahun adalah implementasi dari penebusan yang melingkup seluruh ciptaan Allah. Itu adalah sesuatu yang logis, saudara. Ketika kita sebagai sentral dari ciptaan Allah itu ditebus, maka wajar, logis, kalau segala sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah bagi kita itu juga terhisap ke dalamnya. Bahwa semesta ini akan dipulihkan kembali. Alkitab berkata di dalam bagian yang lain. Saudara perhatikan dalam ayat 21, ayat pasal yang ke-5. Di ayat yang ke-5. Pasal 21 Wahyu, ayat yang ke-5. Yesus Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi saudara, firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada kita nilai dari kerajaan 1000 tahun itu. Bahwa dia benar-benar ada. Kita wajar atau harus mempercayainya. Ada pengajar-pengajar yang berkata bahwa itu hanya sebuah figurasi. Itu hanya sebuah bahasa yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah akan menyelamatkan kita dalam kesentosaan. Tidak, saudara. Saya akan menjelaskan minggu depan arti yang lebih khusus lagi tentang dari perjanjian ini. Tapi saudara, ketahuilah bahwa perjanjian Allah tentang kerajaan 1000 tahun itu menjadikan tempat kita benar-benar seperti yang diidealkan Tuhan. Pertama, ia akan memberi apresiasi kepada Anda untuk ada dalam pemerintahannya. Dan yang kedua, ia akan mewujudkan kerajaan Allah itu di muka bumi ini sesuai dengan doa kita dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Dan yang ketiga adalah ia akan memulihkan semesta ini. Saudara, 1189 pasal Alkitab ini menyatakan kepada kita bahwa hanya 4 pasal, yakni Kejadian pasal 1 dan 2 dan Wahyu pasal 21 dan 22, hanya bagian itu yang tidak berbicara tentang dosa. Sisanya 1185 pasal itu berbicara tentang dosa, kehancuran, dan kenestapaan hidup di dalamnya. Tetapi saudara, jangan pesimis. Bangun harapan Anda kembali, karena kerajaan 1000 tahun akan memulihkan keadaan itu untuk medan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.